Bertemu kembali di video Hendro Virleso. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Kali ini kita akan saksikan seorang warga negara Israel, Arab, beragama Muslim, yang begitu kuat dia membela Palestina setelah gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Saya lihat persaudaraan sesama Muslim begitu kuat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana pendapat daripada Bapak Khaled yang ada di Israel. Mari kita saksikan bersama-sama. Sekarang bisa? Assalamualaikum, Khalid. Waalaikumsalam. Saudaraku Kasdin, apa kabar? Baik, ini Kasdin. Ya, jadi sebentar Pak Jenderal, ini biar acaranya dipandu oleh moderator baru Pak Habibie dulu Pak Jenderal. Sebentar, ini karena kita ada tamu satu lagi dari Israel. Assalamualaikum Pak Jenderal. Ini orang ini kebetulan Pak Khalid ini seorang Muslim yang tinggal di Israel, ya. Ya. Oke, silakan Pak Habibie untuk memandu acaranya, Pak Habibie. Yuk. Oke, kenapa saya bilang Assalamualaikum? Memang karena dia adalah Muslim, kawan Ramsi juga kawan kita semua. Dia adalah guide yang luar biasa di Israel dan dia tahu Alkitab. Banyak orang-orang Kristen jadi grup dia. Dan juga orang Muslim kalau ada yang ke Israel kayak yang berwisata ke sana dia juga guide. Jadi dia mengerti benar keadaan di Israel dan dia tidak orang Hamas, dia orang sangat baik. Iya kan, Khalid? Ya benar. Nanti dia akan kasih tambahan buat kita dari segi yang beragama Muslim, bagaimana keadaan terbaru dan terakhir yang ada di sana. Nanti saya kenalkan Pastor Paul Chang, dia adalah yang pemilik Jom ini. Nanti dia akan memandu untuk bertanya. Pak Habibie aja langsung, karena Pak Habibie kan lebih kenal, lebih enak jadinya diarahkan, ini kan sesuai dengan topik kita, supaya Pak Khaled beliau ini bisa mengerti apa kita sedang bicara apa. Yaitu tentang tadi ya semua yang tadi kita bicarakan, kekhawatiran kita yang ada di Indonesia. Mungkin begitu kali Pak Habibie. Nanti baik. Ya. Pak Khalid, kan ya, Pak. Setelah peristiwa yang kemarin itu antara Israel dan Gaza, seperti biasa tuh kawan-kawan kita di Indonesia terutama Muslim itu selalu tuh akan muncul biadab Israel. Bubarkan Israel, semua yang berbau Israel diboikot di Indonesia. Nah, kita ini ada banyak sekali yang tidak suka seperti ini karena kita tahu persis selama kita ke Israel bekerjasama dengan Anda, semuanya berjalan dengan baik. Kita kan tahu Pak Khalid kan orang yang sangat baik dan mengerti situasi di sana. Dan kami di Indonesia minta Pak Khalid tolong jelaskan apa yang saat ini terjadi di Indonesia dan bagaimana menghadapi seperti ini, yang seperti ini dan ada sendiri yang ada di Israel dan apa yang sebenarnya yang ada di hati Pak Khalid. Silakan Pak Khalid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Ada banyak orang Indonesia yang suka lagi shalom. Itu sama. Itu artinya sama, itu damai. Dan kita mengharap damai akan terlalu di sini, terjadi di sini dan di Indonesia dan seluruh dunia. Oke, yang kemarin terjadi di sini adalah peristiwa yang kita tunggu karena kita tahu kalau tidak ada damai di antara orang Palestina dan Israel,
akan mulai lagi konflik itu. Dan sudah lama kita menunggu itu, kita tunggu karena masalahnya pada waktu Presiden Amerika yaitu Trump berhenti membantu pemerintah Palestina dan dia dikawui Yerusalem Timur dan Barat sebagai ibu kota Israel. Itu kontradiksi United Nations, PPP, dan lagi jalur Gaza itu adalah daerah yang terkecil, sangat kecil, kira-kira 365 km persegi itu daerah itu, dan di sana tinggal kira-kira 2 juta orang. Itu adalah penjara yang paling besar di dunia karena itu daerah yang dikontrol semuanya oleh Israel, termasuk Mesir sebelah barat, sebelah selatan. Dan bukan semua hal-hal dan apa itu namanya material yang bisa masuk ke jalur Gaza, semuanya adalah kontrol Israel. Mereka tinggal di sana, 85% darinya adalah orang miskin, serius miskin. Dan orang Palestina Muslim dan lagi Kristen di sana di jalur Gaza. Tapi daerah itu yang disebutkan oleh negeri-negeri lain dan di sini lagi di Israel dan Palestina itu penjara yang paling besar di dunia. Dan kita khawatir dan takut salah satu hari akan explode, ya, akan bom lagi seperti tahun 2018 dan terjadi, khususnya karena ada seorang yang saya percaya seperti banyak orang Yahudi lagi dan tidak Yahudi, itu adalah orang yang jahat sekali, yang berkorupsi. Itu adalah Benjamin Netanyahu. Dan ada sekarang inkuisisi, ya, karena dan ada mahkamah, ya, mahkamah atau pengadilan buat dia atau di Israel. Dan sudah 4 kali kita pergi ke pemilihan umum dan tidak ada pemerintah, government. Dan termasuk government atau itu dia mulai seperti itu. Itu bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan itu salah satu bulan yang Anda tahu, Anda tinggal di daerah Muslim lagi dan di negeri kebanyakan orangnya adalah Muslim. Kalau bukan semua yang religius, tapi kebanyakan suka bulan Ramadan dan buat orang Muslim itu bulan yang tersuci dan khususnya 10 hari yang terakhir darinya itu yang paling suci. Tidak ada alasan, tidak ada, kita kurang paham kenapa polisi mulai tutup daerah yang biasa orang setelah salat Isya pergi dan duduk sana, makan, istirahat, nyanyi dan seperti itu. Itu bentuk gerbang Damaskus, ya, Bab Amud. Bertutup oleh mereka dan orang Palestina mulai memprotes di sana setiap hari untuk mereka akan diusir. Lagi tidak ada alasan salah satu waktu salat
tentara Israel atau polisi Israel masuk dalam masjid dan mulai menambak di sana orang dengan tear gas dan bomba. It's like dan suara yang besar, bomba suara itu, dan setiap waktu bukan satu kali, lebih dari satu kali, dan ada rencana yang mulai orang Palestina mendengar seperti ada orang yang fanatik yang mau masuk Masjid Aqsa tanggal 28. Waktu buat Israel yang bersatu Yerusalem, yang namanya Hari Yerusalem. Mereka mau masuk sana dan salat atau merayakan bukan hanya di kota Yerusalem, di mana-mana kebanyakan orang Palestina yang tinggal, tapi dalam masjid. Dan karena itu orang Palestina memprotes di Yerusalem, di tempat yang lain, dan Hamas di Gaza kasih ultimatum negeri Israel, kalau anda tidak akan berhenti semua provokasi itu di Yerusalem, di masjid yang ketiga yang paling suci umat Islam, yaitu tempat Isra Mi'raj, itu Masjid Aqsa, dan Yerusalem, kita akan melempar salah satu roket di Israel. Dan kelihatannya mereka tidak percaya itu akan terjadi, tapi mereka membiarkan dan semuanya mulai. Sebentar Pak Khaled, mau nanya. Ya. Jadi tadi Hamas mengultimatum Israel untuk meninggalkan Masjidil Al-Aqsa, namun orang Israel tetap mengepung Masjidil Al-Aqsa dan Hamas menembakkan roket, begitu? Ya. Karena yang mulai itu yang benar, lihat, orang Palestina kurang percaya sekarang presiden mereka, yaitu Mahmud Abbas, karena yang Israel sama, mereka tidak mau berbicara dengan dia, tidak mau membuat damai dengan dia. Ya, yaitu itu seorang itu yang paling jahat yang mulai semua itu dari depan itu Benjamin Netanyahu. Ya, tidak ada damai sekarang. Tidak ada seorang yang berbicara dengan representatif orang Palestina atau lainnya. Dan halaman politik itu jadi kosong. Dan tidak ada seorang yang mau mulai berbicara dengan orang Palestina. Dan sekarang tidak ada pemerintah, masih tidak ada pemerintah di Israel. Dan semua bilang sekarang di Israel, dulu karena ada perang, semua bersatu terhadap Hamas, dan semua orang Palestina di Israel, dan semua orang Palestina bersatu dengan Hamas, ya, terhadap Israel. Seperti itu biasa akan terjadi. Sekarang tidak ada perang, oke? Dan sekarang orang mulai berpikir, apa terjadi? Kenapa itu terjadi dan kenapa sekarang? Polisi tertutup Damaskus, ya, pintu gerbang Damaskus. Kenapa mereka? Tidak ada alasan, tidak ada sebab. Polisi Israel masuk masjid dan tembak dalam masjid pada waktu orang salat. Tear gas dan menembak orang dengan rubber bullets, ya. Kenapa? Kenapa? Kelihatannya karena Netanyahu tidak bisa dapat 61 member parlemen, ya. Saya lupa namanya itu, seperti GBR di Indonesia. Ya, votingnya. Ya, bukan. Sudah voting, ya, tapi dia untuk jadi Prime Minister di Perdana Menteri di Israel harus 61%
member, parliament member. Ya. Ya, bisa. Dan sekarang siapa yang dikasih itu untuk partai yang lain. 2 hari setelah itu dapat untuk membawa untuk bisa formulate ya government, dia polisi mulai semua hal-hal itu dan perang terjadi. Banyak orang di Israel Yahudi, jurnalis dan politik yang bilang itu Netanyahu, itu rencana Netanyahu yang membuat itu konflik itu terjadi karena dia tidak mau pergi ke mahkamah dan lain. Tapi apa yang terjadi setelah itu, yang banyak orang yang dibunuh oleh pesawat karena lihat jalur Gaza itu tempat yang paling padat di dunia. Yang paling padat di dunia dengan orang itu adalah jalur Gaza. Mana-mana ada pesawat yang bom di sana, banyak orang yang akan mati. Dan bukan Hamas, itu orang yang itu anak-anak, itu wanita, orang tua, dan ada banyak yang wafat. Dan karena itu di seluruh dunia mulai memprotes terhadap pemerintah Israel. Itu pertama kali di dunia. Pertama kali yang terjadi seperti itu di Amerika, di Inggris, di Prancis, di Jerman, di mana-mana. Bukan, saya tidak bilang tentang orang yang seperti Indonesia atau tempat yang lain. Bukan, orang yang dulu selalu berseritas dengan Israel, sekarang mereka berseritas dengan orang Palestina. Karena itu apa yang terjadi di sini itu bukan hal yang baik dan tidak yang benar. Khususnya karena Benjamin Netanyahu tidak mau membuat berdamai dengan orang Palestina. Dia mau melakukan semua daerah itu akan jadi tepi barat akan jadi bagian dari Israel. Oke, Anda mau bersatu itu dengan Israel? Oke, tidak apa-apa. Kalau mau membawa satu negeri dari Sungai Jordan sampai Laut Tengah bersatu jadi Israel, Anda harus kasih orang Palestina KTP Israel dan kasih mereka hak memilih umum seperti orang Yahudi dan orang Palestina yang 2 juta yang ada di Israel. Tapi Anda tidak bisa bersatu semua itu dan Anda mau kuasai orang itu dan mengontrol hidupnya dan tidak kasih mereka apapun. Dan karena itu jadi masalah besar sekarang dan itu saya tidak tahu apa akan terjadi sekarang. Tapi ada berita yang baik. Kemarin grup yang pertama Kristen dari Amerika yang masuk. Dan mereka tinggal di Olive Tree. Dan saya itu yang benar itu hal yang baik. Kita mengharap akan jadi di sini damai dan kita tunggu apa yang akan terjadi dengan pemerintah Israel. Kalau Benjamin Netanyahu akan kalah dan ada pemerintah yang baru akan mulai, mereka harus berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang itu moderate, dan saya mengharap semuanya akan jadi lebih baik dari hari ini. Tapi hari ini dan 8 tahun yang lalu itu situasinya yang politik yang tidak baik. Walaupun ada banyak grup sebelum itu dan banyak kita berjalan, kita menikmati, tapi ada api di bawah yang menyala.
selalu ada. Kita menunggu, kita tahu. Tapi kita tidak mau bilang itu untuk grup-grup yang datang sini seperti Hajj dan Hajjah Muslim atau Hajj dan Hajjah Kristen lagi di tanah suci, di tanah Tuhan Yesus. Iya. Pak. Pak Khalid. Pak Ya. Khalid. Oke, silakan. Mungkin saya akan tadi saya sudah mau garis bawahi kalau seluruh dunia memprotes Israel. Kalau saya kan tinggal di Eropa. Seluruh dunia, tapi banyak itu pertama kali seperti itu yang ada banyak orang yang bersolidaritas dengan orang Palestina. Saya tinggal di Eropa sekarang. Dan setiap hari saya membaca berita-berita tentang ini ya, tentang Israel di Eropa karena ini menjadi bagian dari saya sedang studi saya tentang Ancient Hebrew. Jadi saya belajar, saya terus update tentang berita-berita Israel. Di mana di Eropa kamu? Ya, saya tinggal di Eropa. Saya tinggal di Eropa ya. Nah, di mana? Gimana? Di mana? Di negeri apa? Ya, di Eropa? Di satu tempat. Ya, di satu tempat. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat berita di Eropa ini, di Prancis, mau Presiden Macron, termasuk Merkel, termasuk Perdana Menteri Mark Rutte, dan Swiss, saya lupa namanya yang di Swiss itu ya. Itu ya, mereka semua mereka semua menentang aksi Hamas dan bahkan mendukung tindakan membela diri Israel karena diserang oleh Hamas. Nah, mungkin saya akan tampilkan ya. Sekarang ini saya sedang di Belanda, Pak. Hari ini saya lagi di Belanda hari ini ya. Hari ini saya lagi di Belanda karena saya sedang ada pelayanan di sini. Saya sedang mengerjakan pekerjaan sesuatu di sini ya. Oke, saya mau tunjukkan ke Anda. Sebentar. Ini Prancis ya. Ini yang ada demo anti Israel di Paris waktu kemarin ya. Tapi yang demo semua kalau kita lihat ini orang-orang dari Arab semua, Pak. Yang demo, Pak. Ya. Nah, kemudian ini Angela Merkel ini. Angela Merkel berkata, "We stand for Israel." Jadi ini sangat berbeda sekali dengan informasi yang Bapak bilang tadi. Ya, we stand for Israel. Why? It is right that Israel is taking massive action. Ini semua dari berita-berita resmi yang ada di sini, Pak. Nah, terus kemarin sudah saya tunjukkan. Anda bilang tentang, Pak. Anda bicara tentang pemerintah. Anda bukan orang-orang yang hidup di sana, organisasi. Yang demo tadi hanya orang-orang keturunan Arab, Pak. Yang melakukan demonstrasi, melakukan penentangan terhadap Israel adalah orang keturunan Arab yang beragama Islam. Ada banyak orang Arab di sana, tapi mereka seperti orang Prancis di sana, bukan orang Arab. Iya, bukan Pak, itu orang keturunan Arab, Pak. Orang dari Timur Tengah yang melakukan demonstrasi. Ini saya tunjukkan lagi, ini saya tunjukkan lagi, Pak ya. Saya tunjukkan lagi gini. Kalau Anda berbicara tentang Hamas, ini, Pak. Semua pemerintah di Eropa, termasuk Amerika, ini adalah orang-orang Islam, orang-orang Arab yang tinggal di Prancis, Pak. Orang keturunan Arab yang tinggal di Prancis dari Timur Tengah. Bukan hanya mereka, Pak. Ada banyak orang yang di Jerman juga sama, Pak. Kemarin sudah pernah saya tunjukkan, yang di Jerman juga sama, bahwa yang demo itu hanya orang-orang dari Timur Tengah, Pak. Yang imigran yang lari dari sana, yang datang kemari, Pak. Anda tidak tahu itu. Saya tinggal di sini, Pak. Saya nggak tahu. Saya tinggal di sini, Pak. Pak, Anda tidak tahu. Anda tidak pergi menghitung satu-satu berapa saya orang. Saya tinggal di Eropa, Pak. Saya tahu, Pak. Saya tinggal di Israel lagi. Tapi bukan semua demonstrasi di sini bersertas dengan Netanyahu. Bukan semua orang yang bersertas dengan itu dan itu. Tidak, itu bukan seperti itu. Saya bilang, orang bersertas bukan dengan Hamas. Anda di sini bersalah. Anda berpikir saya bilang, orang bersertas dengan Hamas. Tidak. Masih semua pemerintah di Eropa, termasuk Amerika, di mana-mana mereka itu politik.
Itu mereka percaya Hamas itu organisasi yang fanatik yang tidak resmi buat mereka. Tapi saya bilang tentang berseritas dengan bangsa Palestina, bukan dengan Hamas. Itu hal berbeda, Pak. Tidak ada orang Eropa yang mendukung. Kalau Anda berseritas dengan Israel pada waktu mereka membunuh dan anak-anak, Anda sekarang berseritas dengan Israel kalau mereka bom dan membunuh anak-anak berumur 5, 6, 7, Anda setuju dengan itu? Saya kira bukan Israel membom anak-anak ini, tetapi orang-orang Palestina, Hamas ini menggunakan anak-anak sebagai tameng, Pak. Minister of Luar Negeri, dia mengkritik Israel dan bilang Israel akan jadi seperti negeri apartheid. Kemarin tidak membaca itu di sana. Dia bilang Israel akan jadi negeri apartheid. B'Tselem adalah itu organisasi Yahudi yang bilang Israel sudah negeri apartheid. Ada organisasi internasional Yahudi untuk human rights. Dia bilang Israel adalah negeri apartheid. Jadi negeri apartheid kenapa? Karena itu mengontrol 5 juta orang, tidak kasih mereka hak pemilihan umum, kerja, tanah-tanah dirampas dan lainnya. Itu jadi seperti itu sekarang. Tidak bisa Anda tutup mata dan bilang semua hal ini baik. Tidak. Kalau semua hal di sini baik, tidak akan jadi setiap 4 tahun perang seperti itu. Konflik yang banyak orang yang mati adalah anak-anak. Biasa, pemerintah semua negeri di dunia tidak setuju dengan Hamas. Dan mereka percaya Hamas adalah organisasi yang teroris, ya. Tapi demo-demo yang terjadi di mana-mana di dunia, termasuk di Perancis, walaupun mereka berhenti, dan di Germania walaupun mereka berhenti, ada banyak orang Eropa lagi. Kita sudah lihat itu, dan ada orang yang membeli paspor Eropa tapi berasal dari Arab, atau Muslim atau Kristen. Itu tidak penting. Saya bilang kebanyakan demonstrasi itu berseritas bukan dengan Hamas. Anda harus mendengar aku baik. Bukan dengan Hamas. Itu dengan orang-orang Palestina. Mereka percaya Netanyahu adalah orang yang fanatik dan mereka mau Israel mulai berbicara dan mulai proses damai dengan orang Palestina, dengan Mahmud Abbas yang berhenti sudah lama sudah. Anda percaya itu pemerintah yang bilang itu dengan Hamas dan Hamas yang salah, oke. Percaya. Tapi apa Anda mau in your opinion dari apa Anda mau akan terjadi di sini? Situasinya akan seperti menurut Pak Khaled, tindakan Hamas itu selama ini dengan melempar roket ke Israel itu bisa dibenarkan atau tidak? Pak, ini sama mana-mana di dunia. Anda mulai dari akhir apa yang terjadi hari ini, bukan dari 20 tahun yang lalu
karena Hamas jadi dalam atau orang Palestina termasuk Hamas jadi dibinjarakan dalam jalur Gaza. Mereka tidak ada kerja, mereka tidak ada makan, tidak ada rumah lagi, ada 61 ribuan orang sekarang tambah rumah karena dihancurkan semua dari pesawat tentara Israel. Ini saya tampilkan berita di Belanda, ya, pro Palestina demo di Amsterdam, ya. Ini semua yang demo rambutnya hitam semua, Pak. Ya, rambutnya hitam semua. Kita tahu, ini tambang-tambangnya semua tambang-tambang dari Middle East semua kan. Ini yang di Belanda. Nah, ini yang ada di Berlin, Pak. Kita lihat, ini tambang-tambang Timur Tengah semua ini, Pak. Ya, yang demo, Pak. Ya kan, imigran-imigran yang dikasih makan dari pajak orang Jerman, Pak. Ini anti Israel yang di Wina, Pak. Tampangnya juga tampang orang Timur Tengah semua, Pak. Jadi kalau Bapak tadi bilang seluruh dunia demo melawan Israel, saya kira enggak, Pak. Yang melakukan demonstrasi melawan Israel ini hanya orang-orang Timur Tengah yang tinggal di seluruh dunia. Nah, ya. Jadi tidak mewakili penduduk asli, baik itu orang Amerika, baik orang Eropa, ya. Selama beberapa hari ini mulai cari di Irlanda sekarang, mulai cari di Anglia, mulai cari di Anglia, akan lihat apa terjadi di sana. Cari di Amerika, di New York. Orang Yahudi di New York sama, Pak. Kemarin orang-orang Yahudi dipukulin sama orang Palestina, Pak. Orang yang Yahudi yang berdemonstrasi tentang semua orang di sana. Saya tidak cari siapa yang dari Timur Tengah yang tidak itu dari general demonstrasi yang terjadi di sana, Pak. Itu bukan saya yang bilang itu. Itu Israel yang bilang apa yang sekarang berbicara kamu. Sekarang semua bilang apa yang terjadi di sini kita sudah rugi banyak. Jadi kalau Pak Khaled cerita apa kita harus terima dong, karena ini kan informasi dari orang yang tinggal di sana menurut versi Pak Khaled, walaupun kita nggak setuju, tapi kan beliau tinggal di sana, jadi kita harus terima masalah itu. Jadi ini kan informasi yang mau kita gali, begitu loh. Silakan Pak Khaled, lanjut lagi Pak Khaled. Tunggu. Silakan. Itu bukan versi saya. Saya duduk sudah setiap hari lihat berita dari channel 13 ya. Itu news Ibrani ya. Dan mereka, saya bilang tentang jurnalis-jurnalis Yahudi, Israel, bukan Arab, bukan dari Amerika, bukan dari mana-mana, di sini. Mereka bilang, kita sekarang ada masalah besar karena orang sudah melihat, dana mereka duduk melihat apa terjadi di Tanah Suci di sini. Mereka lihat anak-anak yang dibunuh oleh tentara Israel, ada banyak-banyak rumah-rumah yang dihancurkan oleh itu, termasuk bangunan yang tinggi yang di sana, jurnalis, ya, kantor-kantor jurnalis, Jazeera dan American News Agency, dan mereka di sana tidak ada Hamas. Dan mereka bilang, ini masalah yang besar, kenapa, siapa yang kasih order itu untuk menancurkan bangunan-bangunan itu. Sekarang di mana-mana mereka bilang, kita rugi, ada banyak orang yang kerja dan mengeluarkan dari sini cerita-cerita yang ada di sini. Khususnya yang ada di Sheikh Jarrah misalnya, Anda sudah mendengar. Sheikh Jarrah, daerah itu Arab Palestina yang mereka mau ditolak dari sana dan memasuki di tempatnya orang Yahudi yang fanatik. Dan sudah setiap hari ada berita di mana-mana di dunia. Mereka bilang kita sudah bersalah dan kita sudah rugi. Bukan saya yang bilang itu. Saya duduk dan melihat. Saya bukan, saya tidak berada di Gaza, tidak berada di Amerika, tidak berada di sana. Saya dari
jurnalis Israel Yahudi yang mereka bilang orang Palestina sudah dapat bercerdas lebih banyak dari kita dalam apa yang terjadi sekarang. Karena biasa semua orang di mana-mana di dunia mereka berhenti dengan Goliat. Ya, salah. Akan berhenti dengan Daud. Karena Daud yang kecil, Goliat yang besar. Dan sekarang melihat mereka, jadi Israel yang Goliat dan Palestina yang Daud. Faham? Seperti Bukannya itu. waktu perang itu Orang Israel kebanyakan dikeroyok sama orang- negara-negara Arab, Pak Khaled. Ya, sebanyak orang Kan Israel sekarang. selalu Sebab dikeroyok dia- sama negara-negara Arab, Pak Khaled. Apa? Bukannya Israel selalu dikeroyok oleh negara-negara Arab saat perang. Apa Kan negara-negara perang dua Arab, kali, Pak? perang tahun 67 Negara sama Arab, 73, negara Arab, Israel dikeroyok, negara Pak. Arab, negara Arab seperti EU, seperti Iya, Bahrain, demi seperti membela Saudi Palestina, Arabia, toh. sabar. Seperti Mesir sudah berdamai dengan Israel. Oke. Sudah Iya, ada jadi selama tahun 67 dan 73, negara-negara Arab ini kan memerangi Israel supaya jangan kembali ke Palestina, dan Israel dua kali pada lawan mereka tahun menang. 1967 kita mau diskusi yang hari ini, bukan yang No, terjadi bukan. di sana. Maksudnya kalau tadi Bapak Oke, mengaitkan dengan Daud dan Goliat, pada tahun 1967 yang mulai perang itu bukan orang Arab, yang Israel yang mulai. tahun Bagaimana 67 orang itu Arab yang mulai itu? mereka Israel itu dikeroyok sama 6 negara, Pak. Ya, Pak, tapi dia yang mulai melawan, bukan orang Arab yang mulai. Bukannya diserang dulu, Pak, itu, Pak. Itu Israel perang yang tujuannya menyerang Arab buat apa, Pak? Setahu saya itu tahun 67 dan seluruh sejarah di dunia mengakui tahun 67 negara-negara Arab menyerang Israel, lalu Israel akhirnya dapat merebut dataran tinggi Golan yang akhirnya dikembalikan juga ke Yordania. bertanya temanku yang Yahudi dan mereka berbicara buat Anda, yaitu perang itu terjadi karena Israel mau mengontrol air. Oke, Jadi kalau mau ngontrol air kan dia nggak perlu ngajak perang, Pak. Pasti diperangin, Pak. yang mulai perang itu Israel, Pak, bukan negeri Arab yang mulai perang itu. Yang Tapi menembakkan yang roket berada- pertama yang bukannya berada Arab, Pak, di dulu, Pak, sana, tahun 67, Pak. Yang melawan, oke, apa yang terjadi, mereka melawan, tapi mereka rugi. Israel mengontrol apa? Jalur Gaza, tepi barat, Sinai, benar? Dan dataran tinggi Golan, benar? Dan bagian dari Lebanon Justru lagi. karena 6 negara Arab ini kalah, maka Israel mengambil dataran tinggi Golan dan itu pun akhirnya dikembalikan lagi, Pak, sama Oke. Israel, Pak. Itu. Oke. Nanti pada tahun 19 mereka kembali ke Mesir, Sinai, benar? Jordan dapat pada waktu mereka membuat damai pada tahun 1964, benar? Sekarang dataran tinggi Golan masih dikontrol Israel. Dan Biden sekarang bilang itu masih dikawai seperti daerah yang dikuasai Israel, bukan bagian dari Israel. Walaupun Netanyahu tidak setuju dengan itu dan Israel tidak setuju. Tapi tepi barat menurut hukum PBB, Pak, itu diakui, dikontrol dan dari Israel. Harus terbentuk, ada perjanjian damai, Oslo namanya. Akhirnya harus terbentuk negeri Israel, benar? Negeri Israel dan negeri Palestina, termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Ya, Bapak Tapi nampaknya Bapak tinggal di Israel sekarang ini, Pak. Saya di Yerusalem, Pak. Oh, sejak sudah berapa tahun Bapak di Yerusalem? 53. Oh, berarti Bapak istilahnya sudah lama banget, harusnya tahu dong ya sejarah Israel ya. Ya. Tapi sejarah yang Bapak ceritakan tadi itu beda banget dengan yang sejarah yang saya belajar di sekolah, Pak. Bahkan saya sekolah di Indonesia yang mayoritas Islam, sejarahnya nggak begitu ceritanya, Pak. Beda banget, Pak. Dan saya juga saya doktor teologi, Pak. Dan saya belajar tentang sejarah juga. Artinya saya juga mempelajari sejarah dengan secara akademis, bukan asal-asal itu ya. Setahu saya tahun 67 dan 73 itu Israel selalu diserang, Pak.
Bahkan setiap perlawanan dengan Palestina itu selalu orang Palestina yang menembakkan roket terlebih dahulu. Karena Israel itu jumlahnya sedikit Pak di sana, nggak mungkin dia mulai dulu, rugi dia. Nah, ini saya mau tunjukkan kepada Bapak. Israel, Pak. Israel termasuk 2 juta orang Palestina, Muslim dan Kristen. Saya tunjukkan ke Bapak nih Pak. Bukan Yahudi. Bapak ini informasinya. Ini gaji pekerja yang ada di Palestina Pak. Ini kebetulan dalam bahasa Indonesia. Ini salah satu wartawan kami yang ada di sana Pak. Bersama wartawan dari sejumlah negara, Fakta Israel diundang berkunjung ke sebuah pabrik di kawasan industri Barkan, Samaria atau tepi barat, yang mempunyai karyawan Arab Palestina. Produk pabrik ini berupa komponen pendingin ruangan yang diekspor ke Korea Selatan. Moshe Lefran, manajer ekspor Twitoplas. Pemilik pabrik bernama Israel Twito, Yahudi asal Tunisia. $2,000 will not be enough for me because the cost of living in Israel it's a lot, but there it's nothing. Okay, so this is important. The standard of living is very low in the West Bank. So the cost of living. So he can save a lot of money in his bank. Okay, what I buy in 10 shekels, he will buy it in 2 shekels. Okay? What nice is in our factory that the second generation work with us. His kid is working. He come, the father, and he said, listen, I have a kid, 17, 18, can you take him to work? He said, yes, why not? So the second generation come to work. We feel like one big family. Punya karyawan beda kebangsaan ternyata ada risiko. Tahun 2018, seorang pekerja Palestina di pabrik Twitoplas membunuh 2 orang rekan kerjanya. Pelaku diketahui dari rekaman CCTV bernama Ashraf Na'alwah. Setelah 2 bulan diburu, pelaku tewas saat hendak ditangkap. Kematian pelaku teror ini diperingati sebagai kematian martir oleh Kedutaan Besar Palestina di Arab Saudi. Tak heran, konflik Israel dan Palestina tak pernah usai karena teror dan kekerasan adalah tindakan terpuji di mata otoritas Palestina. Understood. They are very angry with that Palestinian. Yes, this is the atmosphere. Obviously, we are not worried. We don't carry guns here because we feel free. If they ask me if I feel, if I scared when I came to work here, I said no. I'm more scared when I live near Gaza Strip. I have 30 seconds against the rocket. Here no. Okay. Question. Another thing that we do, once a year, we shut down the factory and we make a fun day. Yes. With barbecue, swimming pool, entertainment, you know, all that. And you can't know who is Palestinian, who is Jew. We're all mixed together. And where does that And we give prizes to the best worker. You know, we from the morning till 4, 5 o'clock. When I say we, it is Israel Twito. He's the manager. That he have a heart like this, big. When I said we take care of the families, I really mean it. For example, a baby, 1-year-old of our Palestinian, the manager of aluminum factory, she got cancer. We made a night shift, you know, to translate between the doctors and the Arab. After 2 years, this baby are free of cancer. Wow. Everything we pay. Wow. They don't have insurance, they don't help, they don't have a good hospitals, so we paid for that. So that's in Israel. Hospital Shomer is the biggest hospital that specializes in cancer. So that's when I say we are like a family. I mean it.
Okay? Sayangnya pekerja Palestina tidak bersedia diwawancara karena sudah mau pulang usai bekerja. Produk dari kawasan industri Barkan ini senantiasa menghadapi aksi boikot BDS oleh aktivis anti-Israel. Saudara, menolak pabrik Israel sama saja dengan menolak pekerjaan untuk orang Palestina agar bisa punya hidup yang sejahtera. Ya, itu salah satu jurnalis kami ya yang meliput ke Israel bagaimana orang-orang Palestina boleh bekerja di pabrik-pabrik Israel dengan gaji standar negara Israel, sementara di Palestina standar kehidupannya lebih rendah. Jadi sangat beda dengan yang Bapak cerita tadi itu, Pak. Apa yang berbeda itu dari South Africa apartheid. Ada yang master yang bisa terbentuk di sana pabrik, dan dia membawa dari fabriknya orang yang miskin kerja di sana, dikasih mereka gaji lebih tinggi dari yang di West Bank, tapi masih lebih kecil dari orang Yahudi. Dan di sana dia bilang, mereka harus pergi, kita akan kasih mereka pergi ke hospital. Karena mereka yang mengontrol semua, Pak. Ada hukum di sana, kalau dia kerja di sana, harus dia menulis itu di hospital. Ada insurance namanya, itu ada hukum di Israel. Bukan karena darinya yang dikasih itu, bukan, itu dari union. Dari union yang mereka memeriksa dia untuk membawa itu. Anda bilang dia membawa itu fabrik dan dia mendirikan fabrik itu di daerah Palestina, bukan di Israel. Kenapa? Karena di sana tidak akan bayar taxes, lebih tinggi taxes di mana di Israel daripada di daerah yang dikuasai Israel. Itu daerah bukan, itu dirampas, bukan legal. Apa Anda bilang? Di sini daerah Palestina, dia terbentuk. Itu tadi di Israel loh, Pak, pabriknya, Pak. Terus orang Palestina dia nyebrang bekerja di sana, Pak. Itu Samaria, bukan Israel, Pak. Barkan, tadi bilang Barkan itu, Pak. Barkan, itu di Samaria, itu Nablus, Pak. Oke, Samaria itu masuk Tibi Barat, itu daerah Palestina. Tapi Palestina kan bayar pajaknya dibayar oleh ini, Pak, Uni Eropa, Pak. Oleh kami, Pak, di sini, Pak. Semua ekonomi, semua air, makan, ekspor, import, semuanya dikontrol Israel. Kenapa Palestina tidak bikin air sendiri, Pak? Tidak produksi, tidak membuat penampungan air sendiri dan memaintain sendiri. Mengapa harus tergantung dengan Israel? Karena mereka tidak diizinkan oleh Israel membuat itu. Anda bisa ada hukum seperti itu. Orang Palestina bisa eksploitasi dan minum air yang ada di surface, yang di atas. Tapi yang ada di bawah, mereka tidak bisa dapat. Hanya Israel yang bisa dapat. Ada hukum seperti itu. Cari cerita di UN. PBB ada masalah besar dengan air. Tidak ada cukup air minum. Ya, maksudnya nggak cukup karena Palestina tidak mampu memproduksinya, tidak mampu membuat membersihkan air, atau karena tidak boleh untuk membuat perusahaan air minum. Tidak diizinkan, Pak. Tidak diizinkan untuk membuat. Seperti kita pada waktu kita pergi dari Jericho ke Tiberias. Semua daerah itu adalah daerah Palestina sebelum masuk checkpoint, ya. Di sana ada banyak daerah dan settlement yang dikuasai orang Yahudi. Ada di sana swimming pool, ada di sana air, tapi dekatnya tidak, orang Palestina tidak bisa mendirikan rumah, walaupun itu tanah mereka. Tidak ada cukup air, kan, ya. Semua air dikontrol Israel di sana. Karena tidak diizinkan mereka cari air di bawah tanah. Mereka bisa minum air yang di atas. Itu hal saya tahu itu karena dulu saya kerja dengan organisasi internasional.
dengan air, yang ada masalah air, ada masalah dengan checkpoint dan lainnya. Dan saya tahu itu karena ada faktum di sana, dan semua berbicara tentang itu, dan termasuk organisasi Israel Yahudi yang bilang kita harus menggantikan polisi itu terhadap orang Palestina. Mereka tidak ada cukup air minum, khususnya di Gaza. Air minumnya itu, wow, itu garam, bergaram. Kenapa tidak diproses sendiri, Pak? Karena pemrosesan air itu kan bisa dilakukan di rumah. Kami di Indonesia, di bagian Sumatera dan di bagian Kalimantan, airnya itu sangat ini, Pak, sangat basah ya, sehingga sangat asam sehingga tidak bisa diminum. Lalu setiap rumah tangga itu membuat filter air sendiri, Pak. Benar. Tapi di jalur Gaza mereka sudah mendirikan pabrik, tapi pabrik itu sudah dihancurkan di perang ini. Yang membawa air buat, tapi tidak cukup untuk semua. Itu baru didirikan. Tidak. Sebentar, berarti boleh dong, Pak. Kalau tadi bilang membuat air processing. Berapa harganya di sana instrumen itu? Sini kebanyakan orang di sini miskin, tidak bisa membeli itu. Dan sebentar, Pak, ini informasi Bapak agak bertolak belakang semua. Bapak bilang tadi miskin nggak bisa beli, tapi bisa beli roket loh, Pak. Ada 4.000 roket yang dilempar ke Israel, Pak. Itu bukan mereka yang melemparkan roket, Pak. Itu Hamas. Hamas itu organisasi, bukan semua orang di sana Hamas. Kita berbicara tentang orang yang biasa. Bukan maksud saya begini, Hamas. Mengapa Hamas ini mendapat dukungan dari rakyat Palestina? Bukan dari bangsa mereka yang membuat itu. Itu maksudnya dari orang Palestina sendiri tidak mendukung Hamas begitu, Pak? Wow, Anda harus berbicara dengan semua orang Palestina, harus pemilihan umum untuk tahu. Tapi Hamas memenangkan pemilihan umum loh, Pak, ini, Pak. Hamas ini kan partai berkuasa di Palestina, Pak. Kelihatannya, karena Hamas mulai seperti itu, semua orang Palestina jadi bersolidaris dengan Hamas, dari yang termasuk di mana-mana di Palestina. Kenapa? Karena mereka di Gaza mereka tidak memenuhi apapun, mereka orang miskin dan mereka mau keluar, Pak. Mereka sudah dibinjarakan di sana selama 20 tahun. Tidak bisa keluar. Ada beberapa ribu yang bisa keluar kerja di Israel dan kembali. Seperti yang di Bethlehem, misalnya pada waktu Anda di Bethlehem. Kita pada waktu masuk Bethlehem, kita lihat banyak orang keluar, benar? Dari Bethlehem pergi kerja di mana? Di Israel. Selesai hari kerja itu mereka kembali, benar? Tidak bisa tinggal di Israel, harus setiap hari keluar dan masuk ke Bethlehem. Seperti itu lagi di daerah seperti Samaria, seperti jalur Gaza, seperti itu. Ada banyak orang yang kerja di Israel. Karena tidak ada cukup kerja di mana? Di Palestina, tidak ada apapun di Palestina. Dan mereka benar, mereka dapat lebih tinggi gajinya daripada Israel, tapi produksinya yang sama harga. Tapi terkadang di Bethlehem dan lainnya lebih tinggi dari Yerusalem. Karena jadi orang Palestina boleh bekerja di perusahaan Israel dan masuk negara Israel, lalu kembali, tapi mereka punya gaji lebih tinggi daripada di Palestina, walaupun sedikit lebih rendah daripada orang Israel. Tetapi ketika dia kembali ke Palestina, gajinya bukan sedikit, Pak, banyak. Bukan sedikit, tapi banyak. Tapi dibanding dengan kalau dia kerja di Palestina, besar mana upahnya? Lihat, anakku dia datang, dia mau. Oke, ya. Dia berumur 10 tahun. Oke, lihat. Kalau ada masalahnya 100.000 orang yang kerja di Israel. Tapi itu sebelum dari 100 ya, itu 10% dari
60% yang tidak ada kerja di jalur Gaza, masalahnya. Oke. Di TV Barat, masalahnya ada 30% yang kerja, tapi 70% yang tidak ada kerja di Israel. Ya berarti hanya yang kecil yang bisa kerja di Israel dan dapat gaji lebih tinggi sedikit daripada yang di otoritas Palestina. Tapi mereka semua masih orang miskin karena tidak ada bisnis yang bisa. Kalau Anda di Indonesia dan mau terbentuk usaha, kalau Anda Muslim, Kristen, hukum ada yang sama. Di sini berbeda, ada hukum. Dan hukum untuk orang Palestina dan ada hukum untuk Yahudi. Di sini ya masalah. Di sini ya masalah. Siapa yang mengontrol? Bukan Pak, yang saya tanyakan adalah orang Palestina kan bekerja di Israel. Bapak tadi bilang gajinya jauh lebih rendah orang Palestina. Tetapi dibanding dengan kerja di Palestina sendiri, maka gajinya jauh lebih besar yang di Israel itu. Termasuk tadi kalau tadi kita lihat dapat tunjangan segala macam, walaupun perusahaan itu Bapak bilang ilegal segala macam deh. Tetapi kenyataannya mereka mendapat tunjangan dan segala macam. Nah itu halnya sama dengan masalah air tadi. Ternyata kalau saya baca bukan nggak boleh Pak, tetapi PBB meminta Israel memberikan air ke Palestina. Sedangkan di Palestina sendiri, tadi kalau kita lihat ya, banyak orang-orang Palestina ternyata sudah punya penampungan air sendiri. Tapi karena mereka sering perang antar Hamas dengan Fatah sendiri, maka hancur. Nah makanya Israel diwajibkan untuk mengirim air Pak. Itu fakta yang benar Pak. Yang saya baca di jurnal-jurnal itu, Pak. Salah. Ini Anda campur semua hal bersama-sama, Pak. Tidak bisa seperti itu, Pak. Ada waktu. Tadi Bapak yang memulai, makanya saya tanya, karena sebenarnya saya hanya ingin tahu kondisi. Ada jalur Gaza itu berbeda dari TV Barat. TV Barat itu daerah lebih luas, lebih besar, oke? Tapi masih dikontrol siapa? Israel, tentara Israel. Ada checkpoint. Misalnya Anda masuk Bethlehem, ada checkpoint atau tidak? Ada checkpoint. Keluar dari Bethlehem, ada checkpoint. Masuk Ramallah, ada checkpoint. Semua daerah itu, ada 3 daerah. Ada daerah A, ada daerah B, ada daerah C. Kebanyakan daerah itu yang besar, yang paling besar itu daerah C yang dikontrol Israel. Tapi itu ya, saya tahu Pak, petanya Pak. Pertanyaannya adalah air itu dikontrol Israel, Pak. Yang di bawah tanah, yang benar itu yang di bawah air minum, yang ada di bawah tanah. Ini kan gini, ini Bapak kan adalah warga negara Israel, ya kan? Bapak warga negara Israel atau warga negara Palestina sekarang ini? Saya warga negara Jordan, Pak. Oh, warga negara Jordan malah. Oh, jadi gini, Bapak warga negara Jordan yang tinggal di Israel, ya? Tidak, Pak. Saya orang Palestina yang tinggal seluruh hidupku di Yerusalem. Tapi karena Yerusalem dikontrol Jordan. Benar? Ya, betul. Ya. Nah, kemarin ada seorang, nah ini Pak, ini kalau Bapak bilang di Yerusalem dikuasai Jordan, ini ada orang dari seorang pemimpin umat Islam di Indonesia, dia berkata bahwa Yerusalem itu dikuasai Israel. Yang betul yang mana, Pak? Sabar. Ini memang cukup informasi ini tumpang tindih nih Pak, yang di Indonesia nih Pak. Sebentar. Sekarang, pada tahun 1967, Yerusalem Timur dan TV Barat dan semua daerah dikontrol siapa? Israel. Tahu saya Yerusalem itu memang menjadi wilayah Jordan, Pak, karena supaya kapan jadi Jordan mengelola secara tahun 19. Tahu saya juga begitu. 48, benar? Pada waktu Israel terbentuk, jadi negeri Israel, Palestina tidak ada. Kenapa? Karena Jordan masuk dan mengontrol TV Barat, benar? Dan bersatu TV Barat dengan Jordan. Jadi konfederasi. Jadi yang boleh di sana itu hukumnya hukum Jordan atau hukum Israel, Pak? Di Yerusalem. Pak, saya sudah bilang pada tahun 1948 jadi Yerusalem Timur dan TV Barat dikontrol Jordan. Benar? Dan
jalur Gaza dikuasai Mesir. Jadi administrasi di sana. Pada tahun 1967 Israel menaklukkan Gaza dan tepi barat termasuk Sinai dan dataran tinggi Golan. Sekarang pada tahun 1994 ada Oslo. Semua tepi barat yang besar itu negeri-negeri yang besar atau semua bangsa dapat KTP Palestina, benar? Paspor Palestina yang ada di Bukan Pak, semua mungkin daerah. jangan gitu Pak. Kita langsung aja ke depan, nanti kalau menerangkan begitu kan panjang. Muter-muter ini, Pak. Ya, jadi maksudnya begini aja Pak langsung. Sekarang Tapi ini Yerusalem tidak. Masjidil Aqsa ini di bawah otoritas Jordan atau Israel? Aha. Okay. Just tell the truth. Okay, good question. Okay. Yang religius lying, daerah itu dikontrol atau Just tell the truth. Stop lying. excuse me. Just tell the Jangan truth. sedang bro. pribadi nggak boleh ya. Oke, saya matikan dulu semua ya. Okay. Nggak boleh First, sedang if you pribadi. are used Oke, to lie, kita langsung if you are used to lie yourself, I nggak never boleh. Ya, lie. mohon dimaafkan Pak Khaled, mohon respect dimaafkan. yourself Kita first. For the one ya. Okay, tell him Please to shut sorry up. them. Okay. Ya, minta dimaafkan Pak. Tell him to shut. I don't want to go further. Ya, sudah Oke. saya Oke. ini Pak, mikrofonnya sudah saya matikan. Oke, terima kasih. Jordan mengontrol affair yang religius. Yang religius di daerah Masjid Al-Aqsa itu semuanya dikontrol Jordania. Ada setujuan di antara Jordan dan Palestina dan di antara Jordan dan Israel tentang masalahnya siapa yang dapat gaji dari untuk imam-imam penjaga Palestina yang tidak ada senjata, ya, hanya walkie-talkie itu dari orang dari negeri Jordan dikasih gajinya yang imam-imam itu pada waktu mereka memperbaiki hal-hal itu dari Jordan, hanya kontrol Jordan, oke? Tapi yang sekuritas di luar dan di dalam lagi Israel. Masalahnya Anda pada waktu masuk halaman masjid, Anda bisa dapat melihat polisi-polisi Israel di dalam atau di luar pintu gerbang masjid, ya. Pintu gerbang masjid. Anda harus paham itu Masjid Aqsa buat umat Islam itu semua daerah itu dengan kubah emas dan masjid yang Qibli itu dan halamannya. Daerah itu 144,000 meter persegi. Buat Muslim mereka menganggap itu seperti Masjid Al-Aqsa, Iya Pak. yang artinya Lalu mengapa masjid yang jauh polisi dari Israel Makkah. bisa masuk ke Masjidil Al-Aqsa Pak? Kalau itu wilayah otoritas Jordan Pak. Oke, mau. Tapi sekuritas itu dikontrol siapa? Israel. Di Yerusalem, politik ya dikontrol Israel. Polisi dan tentara yang di Yerusalem itu adalah tentara Israel, bukan Jordan. Tapi yang religius, yang rohani itu dan renovasi yang terjadi di masjid itu dikontrol Jordan. Tapi Jordan tidak bisa renovasi apapun di sana kalau Israel tidak setuju. Mereka harus dapat surat izin dari Israel untuk memperbaiki hal-hal di masjid lagi. Oke? Dan di luar masjid dan di dalam Anda bisa dapat melihat masalahnya polisi Israel. Masalahnya pada waktu kita masuk dari pintu gerbang Dung Gate, ya, di mana tembok ratapan. Pada waktu masuk halaman masjid, ya, yang meningkat. Kita naik di sana, kita masuk, diperiksa oleh tentara Israel, tapi kita polisi Israel, tapi kita masuk
di atas, kalau sebelum masuk, di sana ada penjaga Palestina, oke, orang Palestina tapi gajinya dari Jordan. Dengan polisi Israel yang berhenti lagi duduk di sana. Kalau ada orang yang tidak Kristen masuk, seperti orang Yahudi masalahnya ya, yang mau masuk di sana, selalu di sana dengan mereka pada waktu mereka berziarah masjid, halaman masjid dari luar, selalu ada polisi beserta mereka, polisi Israel pergi beserta mereka untuk menjaga mereka. Yang rohani dan administrasi itu Jordan, sekuritas itu Israel. Oke, mungkin lanjutnya begini Pak. Lalu mengapa tentara Israel bisa masuk ke Masjidil Al-Aqsa atau waktu 2 minggu yang lalu itu Pak? Waktu Ramadan itu. Kita sampai sekarang kita kurang paham kenapa mereka masuk. Tidak ada seorang yang memprotes waktu itu. Sebentar Semuanya, Pak, saya kira kalau tiba-tiba ada, saya di seluruh dunia ya Pak, bahkan kami di Indonesia, orang-orang Kristen kan banyak dipersekusi sama orang Islam. Polisi pun tidak bisa sekonyong-konyong masuk ke dalam gereja untuk tangkap orang, Pak. Anda mau... Maksudnya, itu ada saya mau tanya, menurut Bapak sendiri yang di sana, waktu itu, mengapa tiba-tiba polisi itu bisa tiba-tiba masuk ke Masjidil Al-Aqsa? Di gereja tidak ada masalah di gereja karena orang Yahudi tidak mau pergi ke gereja, haram buat mereka masuk gereja. Oke, orang Yahudi yang fanatik masalahnya tidak dilarang buat mereka yang religius. Sebentar Pak, polisi Israel itu bukan cuma orang Yahudi saya kira loh Pak. No, bukan. Ada orang Arab lagi. Ada orang Islamnya juga toh Pak? Bisa Islam lagi. Polisi Islam, Kristen dan Yahudi. Iya. Jadi saya kira waktu masuk ke Yahudi. Nah, mengapa polisi itu masuk ke Masjidil Al-Aqsa Pak saat itu Pak? Bahkan ada orang Indonesia yang mengaku ditendangin oleh polisi di dalam masjid Pak. Ini orang Indonesia ada yang ngaku, ada orang Indonesia yang berkata bahwa saya ditendangi oleh polisi Israel waktu di dalam masjid. Oke. Saya tidak mau berbicara tentang orang Muslim di Indonesia. Saya tidak mereka bertanya aku. Bukan, mereka ada di Masjidil Al-Aqsa. Orang ini berkata, saya ada di Masjidil Al-Aqsa, lalu polisi Israel datang dan dia tendang saya waktu sholat. Oke. Sampai sekarang kita kurang paham dan itu sekarang semua bertanya chief police. Kenapa kamu masuk masjid waktu itu? Tidak ada masalah, tidak ada demonstrasi di sana. Tidak ada apapun waktu itu. Mereka salat di dalam. Dan ini yang aneh waktu itu. Dulu kalau ada berdemonstrasi dan lainnya, oke, Israel masuk dan di halaman masjid ya. Tapi waktu itu yang terakhir, yang kemarin yang terjadi itu, tidak ada demonstrasi. Orang Muslim salat itu waktu Ramadan setelah Isya. Mereka salat dan sedang tentara masuk dan mulai melambat. Sampai sekarang kita bukan saya, itu bukan dari saya, itu dari jurnalis Yahudi dan dari partai yang lain Likud yang bertanya chief police kenapa dan siapa yang kasih order itu untuk tentara masuk dan mulai semua yang mulai itu. Sampai sekarang kita tidak tahu kenapa mereka mulai seperti itu. Nah, jurnalis yang sama itu dia menulis juga mereka dilempari batu oleh para pendemo, lalu si pendemo ini masuk ke masjid dan dikejar sampai ke dalam masjid, Pak. Itu beritanya seperti itu yang kami dapat, Pak. Mungkin, Pak, mungkin. Tapi itu bukan bukan tanya itu yang ditanya jurnalis untuk chief police sekarang. Tidak ada seorang yang bilang mereka melemparkan batu-batu. Semua bilang kenapa kamu masuk di sana waktu tidak ada masalah.
Ini bertanya mereka seperti itu untuk chief polis. Bukan saya yang bertanya, mereka yang tanya. Ya, kalau itu yang kita dari kemarin karena kebetulan seorang jurnalisnya ada bersama dengan kita juga live di sini juga, Pak. Jadi ditunjukkan videonya waktu dilemparin batunya itu, Pak. Hanya saya kemarin Itu saya skip. setelah waktu itu, Pak. Dulu mereka masuk nanti jadi masalah. Tapi dulu kenapa mereka masuk dan mulai semua itu daerah itu. Nah, saya mau tampilkan juga nih Pak. Ini kalau Bapak bilang Gaza miskin, saya mau tunjukkan kepada Bapak juga. Ini hasil jurnalis kami juga meliput di sana. Kemudian Pak Victory Mandayo lagi ya tadi ya, yang tadi belum sempat bicara ya. Ini Pak. Ini pawai mobil mewah Pak ini di Gaza Pak. Ini di Israel Pak, ini di Israel. Kalau beritanya di Indonesia, Gaza itu miskin sekali tadi seperti Bapak bilang tadi ya. Oke. Itu demo itu Pak, itu setelah Ya, perang jadi yang berlangsung. cukup Itu informasinya di dari Bapak tadi waktu kan sengaja saya tadi. itu Oke, ini biar Pak Victory Mandayo dulu, silakan di-unmute, mungkin ada mau pertanyaan sebelum kita akhiri dalam 20 menit lagi. Silakan Pak Victory Mandayo. Ada tahu itu mana itu mobil-mobil itu bukan di Eropa, itu di Israel. Di Israel Itu di Gaza, Pak. No, bukan Pak. Itu di Gaza, wartawan kami ke sana, Pak. Itu liputan wartawan kami di Gaza, Pak. Saya tahu negeri saya, Pak. Itu Fahim namanya, daerah Fahim itu di Israel. Tapi itu kota yang paling besar, salah satu kota yang besar. Iya, tapi itu benderanya bendera Hamas semua, Pak, sama bendera Palestina, Pak. Mana boleh, Pak, begitu pamer begitu di Israel, Pak. Itu orang Palestina yang berdiri itu, dan ada orang yang dibunuh di sana, orang Israel dibunuh tentara. Itu Fahim namanya. Cari namanya kalau tidak percaya. Oke, saya ulangi lagi ya, Pak. Saya kira nggak mungkin boleh, Pak, begini kalau pawai-pawai begini di negara Israel, Pak. Pak, di sana bendera Palestina tidak. Pak, saya ulangi lagi gambarnya, Pak. Ini bendera Hamas dan Palestina, mereka pawai sama-sama. Itu Fahim, Pak. Nah, ini ada apa namanya? Ini ada fotonya ya. Ya, itu bendera Palestina dan bendera Hamas. Itu ya. Ya. Terus tapi itu ada gedung-gedungnya itu kan mungkin bisa Israel. diciri, Pak. Tapi ini daerah di Israel, bukan di Gaza. Itu Fahim namanya. Dan Emang boleh, Pak, begitu, Pak, di Israel kibar-kibarin bendera Palestina dan Hamas sambil pawai begitu, Pak? Mereka memprotes atau mereka merayakan ceasefire yang berhenti itu jam 2 itu malam. Pada waktu mereka berhenti perang di Gaza. Dan di sana semua jurnalis jadi marah tentang mereka kenapa mereka membawa bandara Hamas. Bandara Palestina menurut hukum Israel tidak apa-apa kalau Anda bawa bandara Palestina karena ada perjanjian damai di antara Oslo, di antara Palestina dan itu. Kalau ada orang yang memprotes itu dia Anda tidak bisa. Oke, Pak. Membawa Oke, Pak. aku Terima kasih buat informasinya.